Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Syifa Mufidah binti Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hening sejenak sebelum semua hadirin berteriak sah dengan sukacita. Hampir saja peristiwa sakral itu tidak jadi diselenggarakan karena Rauf telah menghabiskan kesempatan 3 kali untuk mengucap kabul. Senyum telah terbit di wajah Pak Nur. Dia menyeka peluh di dahi dengan sumringah. Pasalnya beberapa menit terakhir sangat menegangkan baginya. Bergegas dengan tangan bergetar dan nadanya yang melirih. Dia melantunkan surah An-Nisa hanya beberapa ayat, sehingga menyingkat waktu. Nadanya indah, mendayu-dayu, dan mampu mendesirkan setiap orang yang mendengarkan. Hanya orang yang benar-benar memperhatikanlah yang mampu menangkap nada itu yang sebenarnya penuh dengan kesedihan, rintihan hati, kekecewaan, dan penyesalan. Semua itu bercampur jadi satu, membuat orang yang mendengar akan merasa terenyuh dan ikut terbawa suasana. Tak lama kemudian, Syifa berjalan menuju pelaminan diiringi tepuk tangan hadirin. Alunan hadrah Tola'al Badru menemani langkah demi langkahnya. Bolehkah dia membatalkan ini saja? Berjalan di antara para hadirin dengan menghampiri orang pemuda yang menit tadi mulai menjadi suaminya dengan tersenyum kecut. Tidak. Bukan senyum kecut yang dia tampakkan, melainkan senyum paksa yang menimbulkan senyum getir. Untung orang-orang itu tidak terlalu memperhatikan Syifa. Langkah demi langkah berat dirasa, apalagi orang yang dihampiri tengah memasang senyum kecut, menatapnya dengan aura kebencian dan penyesalan. Pak Nur yang tak lain sekarang sudah menjadi mertua Syifa pun tersenyum. Menghampiri Rauf, kemudian menepuk-nepuk bahunya. Rauf hanya membalasnya dengan senyum terpaksa yang bercampur kecewa. Syifa duduk di samping Rauf, kemudian dia dituntun untuk mencium punggung tangan Rauf, layaknya seorang gadis yang berbahagia karena telah resmi dipersunting sang pujaan hati. Namun, hadirin dibuat kaget saat Rauf memundurkan tangannya. Dia seperti menolak, benar-benar menolak Syifa untuk mencium tangannya. Hadirin ada yang menatap bingung, ada pula yang menatap iba. Pasalnya sejak tadi acara ini dimulai, wajah Rauf berubah menjadi pucat pasi. Tangannya bergetar kecil tak karuan, tak beraturan, dan acap kali melamun, tidak konsen dengan acara ini. Seperti raganya di sini tapi jiwanya pergi meninggalkan sesosok raga yang penuh dengan kepengecutan. Setelah pundaknya ditepuk Pak Nur, barulah dia sadar. Pemuda itu tersentak beberapa detik, mendapati semua orang menatapnya heran. Terlebih saat sebuah tangan yang dianggurkannya. Tapi seperti bukan dia. Entahlah dia sedang hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah, sedangkan gadis di sampingnya tersenyum simpul, menangis dan meronta dalam hati. Dadanya sesak, benar-benar sesak. Siapakah dia mempertahankan bahtera rumah tangganya nanti? Siapkah dia? Walaupun dalam hati dia berbisik, bukankah tidak bisa dia melayarkan bahtera rumah tangga dengan perahu yang permukaannya hanya separuh, penuh dengan kecacatan dan lubang di mana-mana. Sampai di kamar, Syifa menangis, hatinya pedih, benar-benar pedih. Tepat setelah itu, menyembulah Rauf dari balik pintu. Wajahnya murung, bahkan tak menatap sedikit pun Syifa. Sesegera mungkin Syifa menyeka air mata. Dia melihat Rauf yang duduk di tepi ranjang jauh darinya. Dia menyeka keringat, kemudian menghela napas. Baru selepas maghrib mereka benar-benar lepas dari tamu. "Mas, mau mandi? Biar Syifa rebuskan air," katanya. Suara lirih terkalahkan oleh keramaian di luar.
Beberapa detik ditunggu, Rauf akhirnya bersuara. "Tidak usah, uruslah dirimu sendiri," jawabnya, kemudian berjalan keluar meninggalkan Syifa yang sudah menitikkan air mata. Ya Allah, perkataan Rauf barusan cukup mengiris hatinya. Baru beberapa jam yang lalu dia menjadi istri Rauf, tetapi mengapa dia sudah lembek seperti ini? Ya Allah, air matanya menetes, bibirnya melirih mengucap nama Allah berulang kali. Dadanya sesak, dia menangis dalam diam, ditemani sunyi. Merintih dalam-dalam, berharap Allah mampu menegarkannya untuk kedepannya nanti. Kamarnya yang penuh dengan kerlipan lampu dan dipenuhi dengan buket bunga, nyatanya malah tambah meringis hati. Kamar yang seharusnya digunakan untuk memacu cinta dan kasih sayang, malah berakhir meregangkan hati. Apalagi saat melihat jemarinya yang sekarang tersama cincin emas tanpa ukiran alias polos yang baru beberapa jam lalu dipakaikan oleh Rauf, walau dalam keterpaksaan. Antara ada dirasa bahagia dan sedikit kecewa. Kecewa karena di hati Rauf tidak menyimpan namanya. Jika dipikir sambil lalu malah membuat hatinya seperti terkoyak-koyak. Dadanya dihujam sejuta belati yang telah diolesi racun siap mematikan setiap saraf-saraf hati. Tangan kanannya memegang dada. Dia mendongak, sebuah desiran hadir di hati kecilnya. Di antara rasa kecewa, sedih, dan marah, ada satu titik cahaya yang menyinari kepekatan hati itu. Titik itu adalah cinta. Cinta pertamanya telah jatuh kepada suaminya. Suami yang bahkan tidak menganggap dirinya sebagai istri. Tidak apa, katanya dalam hati. Berusaha untuk menghibur diri sendiri. Dia akan mencari minyak dan bahan bakar untuk memperbesar satu titik cahaya itu agar menjadi bermiliar-miliar cahaya yang mampu merubah hatinya. Kemudian dia mengambil handuk di lemari. Masih baru, jika dilihat dari warnanya yang masih merah, semerbak baunya pun bisa dicium oleh hidung. Khas masih baru. Kemarin ibu membalikan handuk ini saat masih pagi, hadiah pernikahan katanya. Benaknya teringat perkataan ibu saat memberikan handuk ini. Maaf ya Nduk Syifa, ibu tidak bisa membelikan apapun untuk hadiah pernikahanmu. Cuma doa yang selalu menyertaimu. Jadilah istri soleha ya Nduk. Manut sama suami, jangan sekali-kali menentang kalau memang suamimu tidak salah. Lalu apakah Rauf salah? Apa dia akan menyalahkan rasa yang diberi oleh Allah itu? Menyalahkan rasa atau orangnya? Dia berjalan menuju kamar mandi dengan tatapan kosong. Benaknya dipenuhi masalah akhir-akhir ini. Seakan kapasitas otaknya tak mampu menampung ini semua. Pengantin baru kok merengut tah? Salah satu tetangga Syifa bersuara. Dia hendak bergurau. Syifa hanya tersenyum membalasnya. Tidak seperti tadi pagi, hanya ada beberapa yang bantu di tempat itu. Tetangga-tetangga jauh sudah pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Bapak, Pak Nur, dan Rauf berbincang-bincang di ruang tamu yang sudah tidak lagi menyetel kasidah nasidaria sejak maghrib tadi. Ibu melepas maghrib langsung menyuruh tetangga-tetangga yang masih di rumahnya untuk ater-ater. Sampai di kamar mandi, dia masih melamun. Orang-orang tak menegurnya karena sibuk dengan urusan masing-masing. Pikirannya kalut, benar-benar kalut. Hanya gemersik air yang langsung memecah lamunannya. Dia segera bergegas melakukan apa yang ingin dilakukan. Beberapa menit kemudian, dia baru tersadar jika dia tidak membawa baju ganti. Dengan sangat terpaksa, karena tidak mungkin dia memakai handuk keluar. Dia memakai baju yang tadi dipakai dan berjalan ke kamar. Telinganya mendengar lagu nasidaria lagi saat melewati ruang tamu. Apakah semua pengantin baru itu bahagia? Nyatanya tidak. Syifa yang mematahkan kenyataan itu.
Dia lain dari orang lain, belum sempat dia memakai pakaian atas, tiba-tiba suara bariton seseorang mengagetkannya. Astagfirullah, cepat-cepat Syifa memakai pakaian rumah lalu mencari sumber suara. Matanya melihat sesosok Rauf yang menutupi kedua matanya dengan tangan. Bagai disambar petir, secepat kilat muncullah rona merah di pipi Syifa. Entah mengapa rasanya aneh saat mengetahui seseorang yang sudah halal baginya untuk melihat setiap lekuk tubuhnya. Ralat bukan setiap lekuk tubuh, melainkan tubuh bagian atas yang sudah memakai kaos dalam. Bawahannya sudah bersemat rok biru tua bermotif batik di ujungnya. Walaupun Rauf menutup mata, entah kenapa rasanya dia malu sekali. Perasaan aneh itu muncul, membuat semua rona merah di pipinya bertambah banyak. Wajahnya panas, degupan jantungnya bahkan kian meningkat. Seharusnya kalau ingin berganti baju tutuplah pintu dahulu, ucap Rauf dengan memasang wajah masam. Dia mengambil beberapa novel yang ada di tasnya, kemudian kembali keluar. Sebelum benar-benar keluar, Syifa sempat bertanya, "Nanti Mas Rauf tidur sini kan?" Rauf berhenti beberapa langkah, kemudian menatap Syifa sinis. "Memangnya kenapa? Apa kamu berharap aku akan menidurimu?" Mencampuri layaknya seorang istri. Dek, bibir merah Syifa terkunci. Dia menatap Rauf dengan mata berkaca. "Aku memang istrimu kan? Maksudku aku sudah halal bagimu. Aku mahrammu. Dari lahiriah memang iya, tapi dari batiniah belum. Maka dari itu aku sudah bisa menafkahimu dengan segala kebutuhanmu. Tapi aku tidak bisa memberikanmu hak sebagai istri. Memangnya kamu mau saat-saat dimana kita memadu cinta, tapi ternyata aku tidak menyukaimu? Kenapa? Ada seseorang di hatimu?" tanya Syifa dengan menangis terseduh-seduh. Rauf diam, kemudian pergi mencoba tak melanjutkan perdebatan ini dan memilih membaca novel yang baru dibeli beberapa hari terakhir. Percuma jika melanjutkan debat, dia takut orang-orang akan mendengarnya. Ya Allah, apakah gadis yang hatinya rapuh itu sanggup? Tiba-tiba suara notifikasi ponsel milik Rauf berbunyi. Nama Humaira ada di sana. Ya, Humaira. Dari Humaira. "Rauf, bagaimana jika besok kita bertemu?" Bersambung.